Aniatul Fitria, Prodi PAI Reguler semester 4. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah perbandingan pendidikan, di mana saya di sini disuruh memaparkan atau membandingkan pendidikan yang ada di Indonesia dan beberapa negara. Pertama itu ada negara Malaysia, yang kedua itu ada negara Cina, yang ketiga itu ada negara Jepang. Pendidikan ini merupakan aspek yang terpenting dalam satu negara, di mana tolak ukur kemajuan negara ini bisa dilihat dari segi pendidikannya. Sistem kebijakan dalam setiap negara itu pasti berbeda-beda. Ini tergantung beberapa faktor. Ini dipengaruhi karena beberapa faktor, baik itu faktor sosial, faktor lingkungan, faktor kultural dan historis dan lain-lain. Tapi negara dalam menentukan sistem tidak hanya melihat faktor tersebut, tapi juga menentukan tujuan jangka panjang dan jangka pendeknya. Mengapa sistem pendidikan ini sangat penting? Karena untuk mengetahui kenapa sistem pendidikan di Indonesia ini sangat penting, negara ini sangat penting, karena untuk menentukan arah keberjalanan atau output dalam pendidikan itu agar jelas. Kalau tidak ada sistem, maka arah suatu pendidikan itu tidak jelas. Pertama itu perbandingan pendidikan Indonesia dan Cina. Seperti yang kita ketahui, pendidikan di Indonesia ini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di Indonesia mewajibkan warganya itu sekolah dasar selama 9 tahun, yakni SD dan SMP. Saat ini pemerintah telah meninjau sarana dan prasarana kepada setiap sekolah-sekolah atau ke sekolah-sekolah, baik berupa pelajaran, fasilitas dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu tentang pendidikan nasional, pendidikan di Indonesia ini sekarang menggunakan kurikulum K13. Pendidikan di Malaysia ini sekarang berada di bawah naungan Kementerian Kewenangan Pelajaran Malaysia. Meskipun bentuk pemerintahan di Malaysia itu kerajaan, tapi kerajaan itu tidak punya hak untuk menentukan kurikulum atau cara pengajaran yang harus diterapkan. Itu semua dialihkan kepada Kementerian Kewenangan Pelajaran di Malaysia. Kalau dari segi jenjang pendidikan di Indonesia, taman kanak-kanak itu ditempuh anak usia 3 tahun sampai 6 tahun. Kalau sekolah menengah itu SD dan SMP, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama itu ditempuh selama 9 tahun. Sekolah dasar itu 6. Di Malaysia itu jenjang pendidikan di Malaysia itu ada 5. Pertama itu taman kanak-kanak itu ditempuh usia 3 sampai 6 tahun. Kedua itu sekolah rendah dasar. Sekolah rendah dasar itu ditempuh anak usia 7 tahun, ditempuh selama 6 tahun. Yang ketiga itu sekolah menengah. Sekolah menengah ini meliputi pendidikan teknik, pendidikan vokalis, pendidikan akademik dan pendidikan keagamaan dan kebangsaan. Yang keempat ini sekolah lepas menengah. Sekolah di lepas menengah ini siswa yang tamat di sekolah menengah rendah dan sekolah menengah atas. Yang terakhir itu perguruan tinggi atau universitas. Sekarang pendidikan di Jepang dan perbandingan dengan Indonesia. Pendidikan di Jepang ini, pendidikan di Jepang ini mengikuti kebudayaan di lingkungan rumah. Pertama itu jam sekolah di Jepang itu, siswa itu berangkat dari jam 8 sampai 3 sore. Kalau di Indonesia siswa itu berangkat dari jam 7 sampai jam 3 sore. Yang kedua itu Jepang, sekali terlambat siswa itu akan diminta membuat surat perjanjian
tidak akan mengulangi. Kalau mengulangi, maka siswa itu akan diskorsing. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau ada siswa terlambat itu cuma minta surat izin masuk lalu masuk kelas. Kalau dihukum itu pun hukumannya tidak terlalu berat kalau di Indonesia. Kalau dari segi etika di Jepang itu, anak siswa itu tidak boleh mengikuti ujian selama 3 tahun. Karena dalam 3 tahun di situ difokuskan belajar tata krama. Kalau sesudah kelas 4 baru siswa itu mengikuti ujian. Kalau di Indonesia sejak dari taman kanak-kanak hingga sekolah atas itu siswa itu sudah mengikuti ujian. Di Indonesia kedisiplinan itu kurang dan sulit diterapkan. Bahkan tidak sedikit siswa yang membantah guru baik itu secara fisik. Kalau di Jepang kedisiplinan itu sangat diterapkan. Terus yang ketiga itu kemampuan belajar siswa. Yang keempat, mata pelajaran di Jepang lebih sedikit, jadi siswa lebih fokus dalam belajar dan tidak merasa tertekan. Kalau di Indonesia mata pelajarannya itu sangat banyak sehingga siswa itu kayak tertekan. 5. Penekanan pada siswa. Di Jepang, murid-murid itu diajarkan untuk berpikir kritis dalam kegiatan belajar mengajar. Kalau di Indonesia ini siswa itu lebih ke dikasih hafalan yang banyak. 6. Kebersihan. Di Jepang itu kebersihan di Jepang itu tidak kebersihan di sekolah itu kalau di Jepang itu tidak tergantung kepada kebersihan kepada petugas kebersihan di sekolah, tapi setelah pulang sekolah siswa itu bersih-bersih sekolahan, baik itu halaman, kamar mandi dan lain-lain. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia masalah kebersihan ini sekolah ini bergantung pada kebersihan sekolah. Kalau mau pulang sekolah, siswa di Indonesia itu langsung pulang. Jadi halaman sekolah itu dibiarkan kotor, kamar mandinya juga dibiarkan kotor. Itu perbedaan dari segi kebersihan. Lalu selanjutnya dari jenjang pendidikan, hampir sama dengan di Indonesia. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 2-4 tahun kuliah, 1-4 tahun pelatihan khusus. Sistem pendidikan Cina dan Indonesia. Sistem pendidikan di Cina ini sistem pendidikan dianut dari budaya universitas barat dengan menyamakan kurikulum mereka seperti di negara Amerika, Inggris, Kanada, Australia, Jepang, dan lain-lain. Sistem ini disebut komparatif karena memiliki kesetaraan dengan yang lain sistem kurikulumnya. Dari segi jenjang pendidikan di Malaysia ini hampir sama dengan Indonesia juga. PAUD itu 3 tahun, sekolah dasar ditempuh selama 6 tahun, sekolah menengah SMP 3 tahun, sekolah menengah ke atas itu 3 tahun, pendidikan akademi D3 2-3 tahun, pendidikan jurusan teknik 4 tahun, sarjana S1 4 tahun, pasca sarjana magister 2-3 tahun, dokter S3 3 tahun. Itu dari segi jenjang pendidikan. Kalau dari segi sistem budaya pendidikan, pertama di Cina itu istirahat dan makan siang itu sudah disediakan di negara Cina itu, dan juga ada tidur siangnya. Kalau di Indonesia siswa itu tidak disediakan makanan oleh sekolahan, beli makanan sendiri, jajanan sesuka siswa. Kalau di Cina tidak disediakan makanan yang sehat dan ada jam istirahatnya juga. Yang kedua, di Cina itu sangat menghormati guru. Ini yang mampu Cina itu mencetak karakter anak yang cerdas dan berkarakter. Kalau di Indonesia seperti tadi kayak di Jepang itu, kalau di Indonesia ini siswa itu bahkan tidak sedikit yang melawan guru, banyak, baik itu secara fisik,
Yang ketiga, di Cina ada hukuman yang tegas saat mereka melakukan kesalahan, baik itu dipukul dengan penggaris. Kalau di Indonesia, guru kalau mau menghukum siswa itu karena melakukan kesalahan, kadang ada orang tua yang tidak terima, bahkan kadang ada guru yang masuk penjara karena menghukum siswanya kalau di Indonesia. Yang keempat itu sistem belajar di Cina. Kurang lebih 8 sampai 4 sore. Dan di Cina itu siswa itu punya banyak PR. Yang kelima, anak-anak di Cina tidak semuanya dipaksa untuk pergi ke sekolah normal. Beberapa anak di Cina lebih suka kayak melakukan hal-hal yang memfasilitasi mereka, kayak kesukaan mereka. Orang tua itu memfasilitasinya. Yang ketujuh, pedoman hidup yang kuat sejak dini. Tiga hal utama yang diajarkan pada siswa di Cina. Pertama itu keterampilan bekerja. Yang kedua, kedisiplinan. Yang ketiga, menghormati orang lain. Murid-murid di Cina juga selalu diajarkan untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal. Yang dilakukan tidak ada pandangan bahwa anak pintar adalah anak yang nilai matematikanya sempurna, tapi semua anak di Cina itu guru menilai semua siswa itu pintar dan punya potensi tersendiri-sendiri, masing-masing punya potensi masing-masing. Soalnya itu menyebutkan plus minus dari beberapa perbandingan pendidikan tersebut. Yang pertama itu plus dari pendidikan yang ada di Indonesia. Kurikulum yang digunakan di Indonesia dulu itu kurikulum KTSP, di mana guru itu menjelaskan dan siswa itu hanya mendengarkan, sehingga itu mencetak siswa yang kayak menjadi pendengar yang baik. Yang kedua itu sekarang kurikulum yang digunakan di Indonesia itu kurikulum 2013, di mana di situ ada beberapa kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa, dan ada kompetensi pedagogi guru juga. Yang kedua itu plusnya dari pendidikan di Jepang, di mana di Jepang itu tidak membutuhkan tenaga kebersihan. Siswa setelah pulang sekolah, siswa yang membersihkan halaman sekolah. Yang kedua itu lebih menekankan etika daripada ilmu pengetahuan. Seperti yang tadi dibahas, 3 tahun siswa itu tidak boleh mengikuti ujian, karena selama kelas 1 sampai kelas 3 itu siswa hanya difokuskan kepada mendidik karakter atau etika kepada peserta didik. Plusnya dari negara Cina, sistem pendidikan yang digunakan menganut budaya yang universitas, mempunyai pedoman hidup yang 3 itu. Yang pertama itu bekerja keras, yang kedua itu disiplin, dan yang ketiga itu menghormati orang lain. Dan minusnya dari pendidikan yang ada di Indonesia yaitu kualitas guru yang kurang, dan juga standar akreditasi yang kayak berbelit-belit, dan pemerataan pendidikannya yang masih kurang. Kalau di Malaysia, minusnya itu dari dulu sampai sekarang berada di bawah pemerintahan pusat. Kalau di negara Cina, minusnya itu hanya terletak pada tingkat kepadatan penduduk yang sangat banyak di Cina. Kalau minusnya di Jepang, minusnya di pendidikan Jepang itu kurang keseimbangan, dan juga lebih mementingkan pekerjaan. Yang saya ketahui, pertama itu membangun karakter anak sejak dini, karena karakter ini merupakan bagian terpenting menurut saya.
baik itu ditekankan dalam institusi pendidikan ataupun lingkungan. Yang kedua itu lingkungan sekolah yang kondusif dan sportif. Guru itu harus memahami perkembangan siswanya dan juga mendukung potensi atau kelebihan yang dimiliki oleh siswanya tersebut. Ketiga itu kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti yang kita ketahui di Indonesia itu awalnya kurikulumnya KTSP, sekarang berubah menjadi kurikulum 13. Itu menyesuaikan perkembangan zaman karena sekarang zamannya teknologi di mana soft skill lebih ditekankan di zaman sekarang. Oleh sebab itu kurikulum itu berganti sesuai dengan perkembangan zamannya. Yang keempat itu akreditasi yang terpercaya. Mau gimana pun untuk mengukur sekolahan itu sudah mencapai standarisasi tertentu atau mau gimana pun kita itu sekarang hidup di pendidikan yang berjenjang, SD sudah lulus SD ke SMP. Akreditasi ini menjadi bagian yang terpenting agar siswa kita yang lulusan dalam pendidikan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih baik, itu melihat dari akreditasi sekolahannya. Yang kelima itu menyediakan ruang untuk perkembangan aspek belajar, mencintai proses belajar, memiliki ownership. Yang cukup sekian dari saya, itu hasil review perbandingan pendidikan yang ada di Indonesia dan beberapa negara. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.